Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Di tempat duduk siap. Gerak. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, jadi untuk hari ini ya kita akan melaksanakan KBM di dalam kelas ya. Jadi untuk hari ini saya lihat di sini ada dispen dari Quidanova, benar? Ya. Nah, hari ini ada dispen dari Quidanova. Untuk yang lainnya hadir semua di kelas ya? Hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan motivasi untuk kalian ya, karena kalian sekarang sudah kelas 12 ya, jadi mungkin tinggal beberapa bulan saja kalian akan berproses di kelas 12 ini. Ya, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lagi kalian sudah akan berjuang untuk menentukan ya jenjang karir atau jenjang pendidikan yang berikutnya. Entah itu nanti kalian mungkin ingin kuliah atau sekolah kedinasan ya, atau mungkin nanti ada juga yang pengen kerja. Itu harus segera ditentukan mulai dari sekarang. Yang pengen kuliah berarti juga harus sudah persiapan kemungkinan terburuk. Saya yakin untuk kelas 12-1 banyak yang eligible. Jadi rapornya dari semester 1 sampai semester 5 itu bisa digunakan untuk mencari kuliah. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi dari listrik ya, salah satu materi dari listrik yang mana ya itu sebenarnya kalian sudah pernah dapatkan di kelas 9. Ya, jadi 3 tahun yang lalu. Coba kalian perhatikan video yang saya tampilkan di depan. Ini ya, ini orang yang sedang mengecas HP. Saya yakin kalian pasti pernah mengalami ini. Nah, setelah kembali dicas ternyata masih gitu-gitu aja penambahannya, dayanya. Nah, pada akhirnya dicabut aja. Sehingga sebenarnya akhirnya chargernya tidak maksimal atau pengisian dayanya tidak maksimal. Nah, ada pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai ponsel itu berbeda-beda, tergantung pada jenis charger yang digunakan. Pernah kan? Ya, pasti semuanya punya pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, apakah kalian pernah mendengar istilah fast charging? Pernah? Nah, sudah umum ya, sekarang banyak HP-HP itu yang baru menggunakan namanya fast charging. Nah, ini coba ceritakan pengalaman kalian yang sama dengan kegiatan yang ada dalam video. Nah, coba salah satu, mungkin ya Alia, coba berdiri deh. Jadi saya ngecas sama Pak kayak itu, tapi saya sebelum tidur biar nggak kerasa ngecasnya. Ngecasnya lama apa sebentar sih HP kamu? Lama. Oh lama, berarti HP-nya yang HP bukan fast charging ya? Iya. Oh gitu, berarti ngecasnya agak lama waktu yang dibutuhkan. Iya, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang sama?
HP-nya masih apa namanya, yang model belum fast charging itu ada? Apa sudah fast charging semua di kelas ini? Ada ya, campur ya. Jadi ada yang fast charging, ada yang biasa. Mungkin yang fast charging ya, Jal. Ada enggak di sini yang punya pengalaman yang ingin di-share di dalam kelas ini? Coba. Mungkin Kalisa, silahkan. Dulu pernah mau tidur, handphone saya itu baterainya sudah 6%, tapi nggak saya cas saat mau tidur soalnya takutnya kelebihan waktunya pas ngecas. Terus bangun pagi itu sekitar setengah 6 saya cas, terus saya tinggal mandi 15 menit sudah 33%. Oke. Jadi cukup cepat. Cukup cepat ya untuk pengisian baterainya Kalisa. Itu jadi ada yang fast charging, ada yang enggak fast charging ya. Untuk yang fast charging ya itu biasanya tadi kayak pengalamannya Kalisa itu sebentar saja ditinggal mandi ya, berangkat ke sekolah itu tiba-tiba yang tadinya mungkin sekitar hanya 10% sudah naik menjadi 30% atau 50%, bahkan yang paling baru sekarang ya itu setengah jam saja dari 10% bisa langsung 100% ya. Banyak kejadian yang sebenarnya kalian itu alami berkaitan langsung dengan fenomena listrik. Ya, Bunda? Nah, oke. Jadi sebenarnya hari ini, nah ini ya sesuai bahwa kita ini nanti akan membahas atau mempelajari tentang hukum Ohm. Ya, di mana di sini ada animasinya, volt, ampere itu melewati media, yang mana di sini hambatan ya, atau ohmik itu kan hambatan ya, itu dia menghambat, jadi ditaleni biar si ampere atau arusnya tidak jalan. Ini animasi saja ya. Oke. Nah, jadi di sini ya tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan pada suatu rangkaian listrik sederhana. Kemudian menerapkan hukum Ohm dalam menyelesaikan masalah. Di sini nanti taksonominya kita menggunakan C4 atau menganalisis. Jadi siswa dituntut untuk menganalisis. Kemudian yang berikutnya itu adalah peserta didik dapat mengevaluasi pengaruh perubahan nilai hambatan terhadap arus listrik dalam suatu rangkaian serta menjelaskan implikasinya dalam pengamanan atau pengamalan rangkaian listrik ya. Itu nanti taksonominya menggunakan C5. Jadi kalian mengevaluasi itu ya, tingkatannya lebih tinggi. Jadi dua tujuan ini nanti harus kita penuhi untuk pembelajaran hari ini. Oke, jadi pada hari Jumat ya tanggal 4 Oktober kemarin itu saya sudah melakukan penilaian diagnostik menggunakan metode observasi ya, jadi penilaian secara langsung di mana ya saya menilai atau penilaian diagnostik yang saya lakukan itu adalah menilai dari gaya belajar kelas 12.1 ya. Jadi yang di sini nanti saya tampilkan itu yang pertama adalah peserta didik dengan gaya belajar aktif berbicara, kemudian yang berikutnya adalah yang suka membaca, dan yang terakhir adalah yang suka melakukan percobaan. Ya, dari hasil observasi saya, itu ternyata setelah saya observasi kemarin menggunakan rubrik yang saya buat, itu 70% ya, 70% siswa di kelas 12.1 itu lebih suka dengan gaya belajar menggunakan atau menerapkan percobaan. Ya. Kemudian 20% itu adalah berbicara atau berkomunikasi ya. Yang sisanya 10% itu adalah membaca. Nah, dari hasil penilaian diagnostik ini saya buat untuk pembelajaran hari ini kita ya melakukan pembelajarannya itu meliputi ya semua gaya belajar yang ada atau yang kemarin sudah saya observasi di kelas kalian. Jadi insya Allah nanti akan tercover semua. Jadi semua yang suka membaca, suka berkomunikasi, dan juga suka praktikum atau percobaan itu nanti akan tercover dalam pembelajaran hari ini. Seperti itu, ya. Nah, ini ya kita sudah masuk ke kegiatan inti. Jadi kita di sini ada orientasi masalah, ya. Lampu. Pernah dengar atau pernah tahu yang namanya lampu? Tahu ya, lampu ya. Di mana di sini mengapa lampu pijar lama-kelamaan menjadi redup? Kemudian bagaimana cara memilih bohlam yang tepat untuk lampu belajar agar tidak terlalu terang atau redup. Oke. Kemudian permasalahan yang berikutnya setrika. Biasa gosokan ya, sudah pernah lihat, minimal mau nggak pernah setrika, kamu tahu ada yang namanya alat setrika. Ya, itu mengapa setrika bisa panas, bagaimana cara mengatur suhu setrika agar sesuai dengan jenis kain yang disetrika,
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada permasalahan pemadaman listrik, ya, PLN itu, ya. Mengapa terjadi pemadaman listrik? Bagaimana cara mencegah terjadinya konsleting di rumah? Nah, ini nanti 3 permasalahan ini akan kita gunakan sebagai acuan kita dalam pembelajaran hari ini. Oke, jadi untuk berikutnya akan saya bentuk kelompok. Ya, ini sudah saya bentuk sesuai dengan kemampuan dan juga keheterogenan kelompok kelas kalian. Ya, ini sudah saya bagi mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, dan 8. Ya, silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ini KPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Sesuaikan dengan yang ada di papan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Yuk, segera cari tempatnya yang sesuai. Ini kelompok berapa? Sini, kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 6. Oke. Ini kelompok berapa? 4. Oke. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 7. Oke. Oke, yuk semua perhatikan dulu ke depan ya instruksi dari saya. Jadi sudah ada LKPD yang sudah saya bagikan itu mencakup dari 3 gaya belajar yang sudah saya nilai kemarin, sudah saya observasi ya. Di situ nanti ada kegiatan membaca atau literasi. Jadi di LKPD itu sudah ada panduannya atau untuk berliterasi. Kemudian pada saat kalian pengambilan data atau melakukan kegiatan di LKPD, pasti kalian akan berkomunikasi dengan anggota kelompok masing-masing. Kemudian yang terakhir pastilah yang namanya praktikum, nanti ada pengambilan data yang itu mewakili yang namanya percobaan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, untuk langkah selanjutnya, nah nanti ya setelah kita selesai, laporan LKPD itu kelompok, tapi nanti laporan yang dikumpulkan sebagai penilaian saya, ya penilaian proses di akhir itu nanti ada boleh memilih ya. Jadi individu boleh memilih nanti mungkin tulisan tangan, kemudian ada infografis ya, mungkin ada PPT, mungkin ada video ya. Silahkan dibuat sekreatif mungkin. Yang mana itu nanti silahkan boleh dikumpulkan di link drive ini bit.ly laporan hukum ya. Itu nanti sebagai portofolio kalian, sebagai penilaian saya untuk penilaian proses individu. Seperti itu. Kita menggunakan virtual lab yang mana virtual lab itu mempermudah kita ya menghindari resiko kebakaran dan seterusnya. Kalau kita menggunakan praktikum secara langsung, keselamatan itu bisa atau punya resiko untuk kebakaran dan seterusnya. Ya. Jadi menggunakan virtual lab itu sebenarnya meminimalisir resiko-resiko tersebut. Oke, ini ya coba saya berikan rangkaian singkat saja. Caranya gampang, hampir seperti puzzle ya. Jadi tinggal disusun saja, disambung-sambungkan seperti ini. Ini rangkaian sederhana aja. Nanti sesuaikan dengan LKPD yang ada di di situ yang di kalian pegang. Ya, di sini kita buat rangkaian yang sangat sederhana saja. Kalau mau menghapus tinggal diklik, kemudian diklik gunting ini ya, atau yang bawah sini itu ada untuk menghapus ya. Tuh, nah ini kita pasang dulu yang sederhana saja, ada rangkaiannya atau ada sirkuitnya. Kemudian bawah sini, yang kurang apa ini kira-kira? Baterai. Nah, betul, rangkaian listrik itu harus ada, selain tertutup ya, harus ada baterainya. Nah, ini kadang-kadang ngepaskannya ini, nah agak sulit juga. Nah, lihat di situ bohlamnya sudah menyala. Artinya apa? Artinya di situ sudah ada arus yang mengalir. Kira-kira nanti seperti itu. Kamu ikuti saja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai untuk kegiatan di LKPD? Belum ya? Dicoba ya? Oke, silahkan semuanya bekerja bersama kelompoknya masing-masing. Ya, mana yang bagian untuk mengambil data, mana yang membaca LKPD dan seterusnya. Oke, silahkan.
Oke, dilanjutkan, bagus. Oke, dilanjutkan, bagus. Oke, bagus, dilanjutkan. Kalau sudah dapat data, boleh langsung dimasukkan ke dalam tabel pengamatannya ya. Boleh dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Saya Robian Dwi Cahyono dari absen 31. Dengan yang pertama itu adalah 1,50 dengan arus listrik 0,30. Data kedua 3,00 dan arus listrik 0,60. Tegangan yang ketiga yaitu 4,50, arus listrik 0,90. Dan data yang terakhir 6,00, arus listrik 1,20. Apakah dugaan sementara atau pikiran di depan diterima? Ya, sesuai karena voltase mempengaruhi arus listrik. Baik, untuk kesimpulan, kami mendapatkan kesimpulan dari praktikum hukum Ohm, yaitu tegangan mempengaruhi arus listrik sehingga ketika tegangan atau voltase bertambah, maka arus yang dihasilkan semakin bertambah dan pancaran yang dihasilkan oleh hambatan semakin terang, dan berlaku sebaliknya sesuai hukum Ohm I sama dengan P per R. Itu dia hasil dari pengamatan dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Robian. Baik, di sini saya akan menjawab permasalahan yang pertama, yaitu berkaitan tentang lampu. Mengapa lampu pijar lama-kelamaan menjadi redup? Bagaimana cara memilih bola yang tepat untuk lampu belajar agar tidak terlalu terang atau redup? Lampu pijar lama-kelamaan menjadi redup karena mengalami penurunan daya. Untuk memilih lampu belajar yang tidak terlalu terang atau redup, kita bisa memilih lampu yang memiliki fitur dimmer. Fitur ini berfungsi untuk menurunkan atau meningkatkan daya sehingga bisa diatur tingkat pencerahannya. Oke, itu tadi ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Jawaban dari kelompok kami adalah aliran listrik diubah menjadi energi panas melalui elemen pemanas di dalam setrika, lalu disalurkan ke plat logam untuk merapikan kain. Untuk mengatur suhu setrika, gunakan tombol pengatur suhu yang ada di setrika dan disesuaikan berdasarkan jenis kain yang akan disetrika. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Aziza. Untuk kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang pemadaman listrik. Oke, sesuai dengan sumber yang kami cari. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi pemadaman listrik? Pemadaman listrik terjadi karena adanya kerusakan langsung pada generator sehingga pembangkit listrik mengalami kesulitan untuk pulih dengan cepat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah? Cara mencegahnya yaitu yang pertama, rutin cek instalasi. Yang kedua, memperhatikan stop kontak. Yang ketiga, menggunakan jalur listrik sendiri. Yang keempat, peralatan listrik rumah tangga yang ber-SNI. Jadi kita harus
menggunakan peralatan rumah tangga yang ber-SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang kelima, memakai instalasi SNI. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5. Biar fokus dulu. Yuk kita ice breaking. Kita pakai ice breaking yang sederhana saja. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Ini berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan. Nanti saya nggak dapat pasangan berarti bertiga. Oke? Sudah berpasang-pasangan? Sudah berpasang-pasangan, berdiri semua. Oke? Selama 30 detik, silahkan kalian berhadap-hadapan dengan pasangan kalian dan tertawa lepas. Ya, dan tertawa lepas. Ikuti instruksi saya. Yuk sekarang hadap-hadapan semua. Kalau yang nggak punya pasangan bertiga. Oke? Sudah? Silakan dimulai. Ketawa lepas dengan temannya. 30 detik dimulai dari sekarang. Yuk. Ketawa lepas. Tidak usah malu-malu. Ayo semuanya ketawa lepas. Ketawa lepas. Dilihat pasangannya. Dilihat pasangannya. Ketawa yang lepas. Ketawa yang lepas. Oke, semuanya. Ayo, tanpa terkecuali. Ketawa lepas. Silakan. Ayo, kurang 15 detik lagi. Kita review dulu dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi kamu sudah melaksanakan yang namanya praktikum ya, menggunakan LKPD yang sudah saya buat sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan konsep ya bahwa ternyata arus ya itu berbanding lurus dengan tegangan di saat hambatannya dibuat dalam kondisi yang konstan. Sehingga kalian tahu bahwa hubungan antara arus dan juga tegangan itu ternyata berbanding lurus. Semakin besar arus yang dibuat ya, itu masih tegangannya juga akan semakin besar. Jadi baterai ya, sumber tegangan itu ada baterai, kemudian aki ya. Kalau yang AC ya, itu ada juga yang dari PLN dan seterusnya. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus yang ditimbulkan juga akan semakin besar ya untuk hambatan yang dikonstankan, sehingga nanti akan muncul hubungan V sama dengan I dikalikan dengan R. V itu adalah tegangan, I adalah arus, R itu adalah hambatan. Kira-kira seperti itu. Dan pada saat kita gunakan konsep tadi, digunakan untuk memecahkan masalah yang di awal tadi ya, ada 3, mulai dari lampu, kemudian setrika, dan juga pemadaman listrik, itu ternyata tadi dari masing-masing kelompok bisa menemukan solusi dari 3 masalah yang saya berikan. Yang mana tadi jelas ya, berkaitan dengan pemilihan lampu ya, menggunakan daya ya, daya yang sesuai. Kemudian untuk setrika juga gitu, hambatannya ditentukan untuk menentukan panas dan tidaknya setrika. Kemudian yang terakhir, bila terjadi konsleting, arus mendadak gitu ya, yang arusnya itu melebihi dari batas wajar, itu nanti akan terjadi yang namanya auto cut off dari sekring ya. Kalau misalkan di rumah berarti ya sekring tadi. Kalau yang di skala besarnya ya, di pembangkitnya, di PLN-nya sana itu juga ada switch-nya ya, yang mungkin kapasitasnya juga lebih besar dibandingkan dengan yang ada di rumah. Jadi pengamanannya itu double ya dari PLN itu ya, mulai dari sana sendiri, kemudian di masing-masing rumah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini? Silakan sekarang disiapkan dulu perangkatnya untuk asesmen formatif. Kita gunakan kuisis saja ya. Yang gampang kita gunakan kuisis. Oke, silakan semuanya masuk ke kuisis ya. Menggunakan browsernya masing-masing. Oke, itu kodenya 771667. Ya, nanti ada 10 soal berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Bagaimana kalian tadi menangkap hasil belajar kalian. Oke, silahkan. Namanya nama sendiri ya, jangan menggunakan nama alias gitu, nama sendiri. Kalau Robian ya Robian, kalau Azizah ya Azizah, kalau Alia ya Alia gitu. Biar mudah. Oke, sudah ada 3 peserta yang masuk, Kaisa, Resva, Ken Faruk, Resiva, Dewi. Ayo yang lainnya segera join. Oke, 3, 2, 1, silahkan dikerjakan.
sesuai dengan kemampuan kalian, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak usah melihat kerjaan temannya, silahkan. Oke, di sana juga tampil ya, yang ini Firly itu memimpin sekarang. Dia ada di paling atas. Robian nyalip, nah Robian juga nyalip dan Firly cepat-cepat sekali itu mengerjakannya. Dipastikan dulu ya, jangan asal mengerjakannya. Oke, itu yang paling atas sekarang Firly dan Robian. Ayo yang lainnya jangan mau kalah ya. Dibaca dulu pertanyaannya. Walaupun itu pertanyaan singkat ya, tapi harusnya bisa untuk digunakan. Oke, di situ sudah hampir semua. Nilai kelas, itu ya, nilai kelas sudah muncul 97%. Alhamdulillah, artinya apa? Artinya harusnya tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Oke, beri tepuk tangan untuk kelas 12 1. Oke, sepertinya sudah selesai. Cepet-cepetan sih begini. Nih ya, di live score terakhir yang paling atas adalah Nova Indah Pasha dengan nilai performa 9100. Ya, itu Nova Indah Pasha. Beri tepuk tangan untuk Nova. Kemudian di nomor 2 ada Aris Nur itu dengan 8940 poin. Kemudian yang ketiga itu ada Firly 8560 ya. Ini yang penting adalah nilai kelas. Coba dilihat di situ. Nilai kelasnya 96%. Alhamdulillah ternyata kegiatan kita hari ini ya dengan mempertimbangkan gaya belajar tadi ya yang sudah saya sesuaikan itu sepertinya bisa memfasilitasi untuk kelas 12-1. Nah, ini dia. Oh, ternyata yang nomor 1 adalah Alia Kansa. Beri tepuk tangan untuk Alia Kansa. Firda dan Farelino. Mana Alia? Coba berdiri dulu. Oke, beri tepuk tangan untuk Alia. Oke, jangan khawatir ya. Jadi ini dia bentuknya adalah anonim sehingga kamu mau menuliskan apapun itu tidak akan muncul namanya. Ya, jadi silahkan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan apa yang harus atau yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran hari ini. Oke, silahkan join di nomor kodenya ya, itu adalah 4376584. Nah, itu sudah ada 2 yang muncul ya. Seneng, seru, sangat senang. Alhamdulillah. Perlu diapakan lagi pembelajaran kita, dikembangkan seperti apa? Boleh. Jadi ini anonim ya, nggak ada namanya. Silahkan kalian tuliskan sesuai dengan apa yang kalian rasakan atau yang ingin benar-benar kalian sampaikan. Silahkan. Nah, itu senang sekali. Oke, pembelajaran sangat efektif. Oke, belum ada yang ingin memperbaiki apa gitu. Silahkan, boleh. Untuk nanti kita gunakan tindak lanjut yang berikutnya. Untuk pembelajaran yang berikutnya itu nanti akan dikembangkan oleh Pak Cahyo biar supaya nanti tujuan pembelajaran yang kita mau tuju atau kita mau tempuh ya itu bisa tercapai seperti hari ini tadi. Secara angka tadi ya bagus sekali untuk formatifnya bisa di atas 90% ya. Dan itu tadi pertanyaannya saya buat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang di awal sudah saya sampaikan. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini insya Allah sudah tercapai ya tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di awal dengan Pak Cahyo tadi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini mungkin Ketua kelas boleh memimpin doa. Untuk duduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan untuk kelas 12 1.